Baik, alhamdulillah. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan eh, bekam. Bekam sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan, mempertahankan kesehatan kita, dan kita akan menggali tentu saja dengan pendapat juga dari ibu-ibu sekalian, apakah bekam dapat termasuk sebagai pelayanan kesehatan yang holistik. Izinkan saya untuk share screen. Ibu-ibu tentunya sudah praktisi bekam sejak lama, nggih. Sudah sangat mengenal bagaimana bekam, bagaimana bekam itu sejarahnya dan sebagainya ya. Baik, kita berharap bahwasanya bekam ini bermarwah dengan arti dia mempunyai makna suatu kondisi di mana masyarakatnya ini bangga. Kita bangga sebagai masyarakat yang menjadi lebih bermartabat dengan adanya bekam. Dan bekam ini diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat yang berpengetahuan, memiliki keunggulan kompetitif. Ya, keunggulan kompetitif ini bisa merupakan keunggulan dalam hal ekonomi, keunggulan dalam hal medisnya, keunggulan dalam hal kebersihannya, keunggulan dalam hal keholistikannya. Nah, ini tentu saja berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Jadi kita berharap dengan bekam ini menjadi bermakna kehidupan kita dan bermarwah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bermartabat, bermarwah itu? Apa cuma termasuk martabat? Apa yang kita inginkan? Kehormatan atau gengsi dengan menjadi pembekam, menjadi lebih bergengsi, atau menjadi lebih dimuliakan oleh masyarakat sekitar, atau mempunyai derajat atau pangkat yang lebih tinggi, atau menjadi lebih kaya, lebih terkenal, atau mungkin menjadi lebih disegani. Kita perlu sebelum menjadi praktisi bekam, kita perlu menanyakan di dalam diri kita sendiri, perlu juga kita mengulang-ulang niat kita sendiri, buat apa kita mempelajari bekam, buat apa kita menjadi praktisi bekam. Tentu saja untuk menjadi yang bermarwah tadi, kita harus mempunyai 5 hal. Pertama adalah kita mempunyai pengetahuan yang terkait dengan penguasaan serta pemahaman yang terstruktur, sistematis, dan menyeluruh tentang bekam. Tentu saja pengetahuan ini tidak bisa langsung datang dengan sendirinya, namun semua pengetahuan adalah bertahap. Bertahap, kemudian kita laksanakan sehari-hari, baru dia akan menjadi pengetahuan yang menjadi terinternalisasi atau menjadi bagian dari karakter kita sebagai praktisi bekam. Kemudian dari pengetahuan yang terinternalisasi itu, kita akan mempunyai sikap yang menjadi kecenderungan psikologis kita sebagai bukti bahwa kita menghayati terhadap nilai-nilai yang ada di dalam bekam dan norma kehidupan bagaimana yang harus ditunjang dan menunjang bekam ini. Tentu saja sikap ini adalah merupakan hasil dari pengetahuan dari pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri. Nah, ini kita harus membangunnya. Jadi, dengan menjadi praktisi bekam yang berpengetahuan dan mempunyai sikap yang sesuai dengan praktisi bekam, maka diharapkan kita dapat membangun masyarakat yang sesuai dengan marwah bekam itu sendiri. Kemudian keterampilan. Keterampilan ini mau tidak mau harus selalu berkembang, harus selalu diasah. Namun perkembangan dari setiap keterampilan yang merupakan upaya kesehatan harus berlandaskan bahwasanya tidak boleh merupakan keterampilan yang mungkin dapat membahayakan, kemudian dapat dilaksanakan dengan adil dan terbukti melalui pengetahuan-pengetahuan dan penelitian-penelitian ilmiah.
Kemudian kompetensi. Kompetensi di sini adalah campuran atau gabungan dari kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi ada pengetahuannya, kemudian ada keterampilannya, dan ada sikapnya, sehingga seseorang disebut berkompeten jika dalam hal ini bekam, dia dapat melaksanakan pekerjaan bekam, manajemen bekam secara mandiri, dan sekaligus dia mampu mempertanggungjawabkannya secara terukur melalui asesmen yang baik. Asesmen yang baik ini terkait bagaimana penegakan diagnosa, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana manajemen peralatan bekam, kemudian bagaimana sarana prasarana yang harus ada dalam bekam itu wujud dari kompetensinya adalah mampu mempertanggungjawabkannya. Pengalaman kerja ini sangat penting dan dia tidak bisa menjadi cepat ya. Jadi ada senioritas, walaupun senioritas ini tidak berarti lebih tua maka dia lebih berpengalaman, tentunya tidak. Namun yang disebut juga dengan pengalaman ini terkait dengan variasi dari pembekaman yang dilakukan, kasusnya apa, kemudian jam terbang, itu saja ya. Tentu saja yang dimaksud dengan jam terbang bukan hanya terbangnya saja, juga terkait dengan variasi dari pelaksanaan bekam yang dilakukan. Kemudian adakah holistik dalam bekam? Kalau kita melihat bekam sebagai upaya kesehatan, maka kita harus tahu apa sih yang disebut dengan sehat. Sehat itu artinya sejahtera. Apanya yang sejahtera? Badannya sejahtera, jiwanya sejahtera, dan sosialnya sejahtera, sehingga seseorang itu bisa produktif. Produktif secara sosial, dia mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan keluarganya, dan dia juga produktif secara ekonomi. Sehingga yang dimaksud dengan sehat ini termasuk dalam unsur-unsur fisik, mental, dan sosial, serta jiwa. Jadi ada 4 hal, fisik, mental, sosial, dan jiwa. Nah, apa yang dimaksud dengan holistik? Holisme itu artinya adalah satu pemikiran yang melingkupi segala hal terkait alam semesta, baik itu fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental, psikis, kebahasaan, serta segalanya. Mari kita perhatikan ibu-ibu, adakah terkait dengan fisik di dalam bekam? Tentu jawabannya ada. Adakah terkait kimiawi di dalam bekam? Tentu jawabannya ada. Manusia terdiri dari berbagai unsur kimiawi. Pun bahan-bahan yang kita pergunakan dalam proses pembekaman ini juga adalah proses yang termasuk yang terkait dengan kimiawi dan hayati. Kemudian sosial, tentu saja bagaimana kita berperilaku sosial, dan ekonomi. Terkait juga memang dalam hal ini ekonomi, kemudian mental, psikis, dan kebahasaan, serta segala sesuatunya itu terangkum menjadi satu. Sebenarnya konsep dari holistik ini sudah sejak tahun 1926. Di sini menggabungkan antara kemampuan kita manusia di dalam menyeimbangkan kesehatannya dengan kondisi alam. Nah, ini digabung-gabungkan sehingga membentuk satu unsur evolusi. Pada intinya, holistik itu mempertimbangkan sosial dan juga selain dari hal tadi, dia mempunyai kebijakan intuitif. Nah, kebijakan intuitif ini adalah satu hal yang juga penting bagi kita, di mana orang beriman itu mempunyai kebijakan intuitif sebenarnya, ya, terkait dengan apa-apa yang sudah dipelajarinya dalam keagamaannya, maka Allah memberikannya petunjuk-petunjuk. Jadi di dalam proses pembekaman kita juga harus mendengarkan naluri, mendengarkan kata hati kita. Kemudian bekam ini juga terkait dengan permasalahan psikologis, yaitu gabungan antara apa yang dipikirkan ke dalam soma. Soma itu adalah badan. Jadi apa yang kita pikirkan secara psikis itu mau tidak mau akan masuk ke dalam soma kita. Nah, ini juga yang menyangkut bahwasanya ada yang disebut psikosomatis. Seseorang yang secara somanya sehat tetapi psikisnya kurang sehat
maka dia akan merasakan seluruh somanya atau badannya menjadi sakit. Hingga bisa dikatakan bahwa holistik ini adalah satu pola gaya berpikir orang-orang yang sebenarnya dia mempengaruhi psikologi seseorang supaya tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi mempertimbangkan banyak sisi secara sadar ataupun tidak sadar untuk menuju kepada kesehatan. Ibu-ibu sekalian, kita akan mencoba melihat satu persatu sisi dari holistik. Sisi pertama adalah etika. Etika di dalam hal ini, kalau kami para dokter ada etika profesi, maka sebagai praktisi bekam tentu saat ini kita katakan saja sebagai etika dalam bekerja, etika dalam membekam. Etika itu rambu-rambu. Sehingga ibu-ibu sekalian tentu harus memahami dan menginternalisasi, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari rambu-rambu sebagai seorang pembekam. Gunanya apa? Dengan melakukan pekerjaan bekam sesuai dengan rambu-rambu yang ada, maka diharapkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja adalah pembekam itu tidak diperbolehkan untuk mematok harga tertentu. Nah, ini adalah salah satu etikanya. Namun bagaimana caranya tentu sudah ada di dalam kode etik dari satuan bekam kita. Nah, kemunculan etika ini akan menyempurnakan perilaku kerja. Jadi kalau sudah kita terampil, tetapi kita belum mempunyai atau belum memahami etika apa di dalam bekerja sebagai pembekam, maka kita perlu untuk membacanya kembali. Kemudian, etika bekerja ini mempunyai beberapa prinsip. Salah satunya adalah adil. Jadi seorang pembekam harus berlaku adil. Bagaimanapun penampilan dari seseorang yang ingin datang membekamkan dirinya, itu kita harus memandang sama sebagai saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian prinsip berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini apa maksudnya? Di dalam tanggung jawab ini bukan berarti bahwasanya kalau misalnya ternyata yang datang pada kita itu jelas-jelas kita tidak mampu, maka kita harus segera merujuknya kepada misalnya tenaga kesehatan. Itu adalah wujud dari tanggung jawab kita. Namun kalau misalnya pasien kita tersebut belum mempunyai pemahaman tentang harus dirujuk, kemudian dia menolak ingin tetap bersama ibu-ibu sekalian, maka sebagai wujud dari tanggung jawab itu adalah dengan memberikan edukasi, kemudian melakukan pendampingan dan melakukan konseling untuk akhirnya dia mendapatkan layanan kesehatan yang dia butuhkan. Jadi bentuk tanggung jawab ini tidak bisa disamaratakan untuk setiap pasien, berbeda-beda. Nah, kita juga harus melihat etika kerja yang Islami. Kita harus bekerja keras, jelas. Bahkan dari pagi kita harus bekerja keras. Kemudian mencari rezekinya ini harus halal. Yang jelas mempergunakan bahan-bahan yang halal. Kemudian kita melakukannya dengan halal dalam artian adalah kita misalnya dalam membeli barang-barang habis pakainya juga dengan prosedur-prosedur yang halal. Kemudian ikhlas. Nah, tidak gampang untuk menjadi ikhlas, tetapi dia merupakan etika. Jadi ini rambu-rambunya dan harus diupayakan untuk belajar dan belajar untuk menjadi ikhlas. Kemudian jujur. Jujur ini kalau misalnya tidak bisa, ya katakan tidak bisa. Kalau misalnya mungkin sembuh dan mungkin tidak sembuh juga dikatakan. Kemudian kalau mungkin saya sedang tidak ada bahan habis pakai, katakan dengan jujur. Kemudian bekerja sama. Bekerja sama ini dapat terwujud dengan komunikasi yang baik. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan itu dalam artian apa? Keseimbangan ini adalah dalam rangka hak dan kewajibannya harus seimbang. Hak pasien kita harus seimbang dengan hak kita. Kewajiban pasien kita harus seimbang dengan kewajiban kita. Hak dan kewajiban pasien harus seimbang dengan hak dan kewajiban kita. Kemudian melihat ke depan. Melihat ke depan ini berarti juga harus optimis. Kemudian dilarang meminta-minta. Larangan juga untuk melakukan monopoli.
Ya, misalnya kita bekerja dari pagi sampai malam, rumah bekam kita dari pagi sampai malam. Nah, sementara ada beberapa tempat bekam yang mungkin masih belum ada pasiennya. Maka bisa di dalam satu kelompok bersama-sama seperti organisasi profesi itu kita saling berbagi kesempatan, berbagi ilmu. Ilmu pun tidak boleh dimonopoli, harus dibagi. Semakin membagi ilmu, maka kita akan menjadi lebih berilmu. Kemudian mendahulukan kualitas, bukan kuantitas. Kualitas dalam hal ini, bagaimana kualitas kebersihan kita dalam membekam. Kalau kuantitas kita akan cepet-cepetan ya. Kemudian kualitas dari peralatan kita. Kalau peralatan kita itu sudah kalau dipakai membekam menjadi orang menjadi lebih sakit, ya itu jangan dipakai lagi. Nah, ini adalah etika kerja yang Islami. Kemudian berikutnya adalah tentang legal atau hukum. Ini sangat perlu diingat saat akan dan sedang melakukan pelayanan bekam. Pertama harus ada apa sih hak pasien kita, apa sih kewajiban pasien kita, apa sih hak kita dan apa sih kewajiban kita. Nah, ini nanti dapat dilihat di peraturan ADART yang ada di perkumpulan bekam. Kemudian sesuaikan dengan apa yang ada di tempat kita praktek. Kemudian jaminan bahwa pelayanan bekam yang diberikan cara dan mutunya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ibu-ibu sekalian nanti pada saat menjadi praktisi bekam harus berbekal dengan apa SOP yang ada pada buku yang akan diujikan besok. Kemudian sistem dan prosedur yang menjamin hak dan kewajiban serta menjamin tindakan yang dilaksanakan di tempat pelayanan dapat diadakan evaluasinya. Nah, kalau ada evaluasinya berarti pasien datang dalam kondisi bagaimana, keluar dalam kondisi bagaimana, kita minta kontrol dalam kondisi apa, harapannya dia kesembuhannya sampai tingkat apa, ini harus diperhatikan. Kemudian hak dan kewajiban pemilik tempat misalnya dan pengelola bekam. Kemudian ibu-ibu sekalian, jangan lupa untuk mendokumentasikan semua kegiatan bersama dengan klien atau bersama dengan pasien. Harus didokumentasikan. Dokumentasi ini tidak perlu dalam wujud foto, tetapi sesuaikan saja yang menunjukkan bahwasanya apa yang ibu-ibu laksanakan sesuai dengan SOP. Kemudian, penting untuk disadari untuk permasalahan transaksi. Untuk transaksi di pelayanan bekam ini, memang ada hubungan saling butuh. Kemudian hubungan kepercayaan, ini yang harus digali. Kalau terlihat bahwa pasiennya belum percaya pada bekam, maka jangan dilakukan dahulu. Pastikan dia sudah memiliki kepercayaan kepada teknik bekam dan kepada kita sebagai pembekamnya. Kemudian hubungan keprofesian. Dalam hal ini kita menjadi anggota dari perkumpulan bekam, maka kita menjadi memiliki kesamaan perilaku, kesamaan tindakan, kesamaan cara mendiagnose dengan teman-teman kita sesama pembekam. Kemudian hubungan hukum. Hubungan hukum ini apa? Apakah kita bisa dipidana, bisa diperdata? Jawabannya masih bisa. Ya, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa juga terkena pidana dan bisa juga terkena perdata. Bagaimana yang kita bisa terkena pidana? Misalnya kalau kita dianggap telah melakukan kelalaian, yaitu kita melakukan tindakan yang tidak sesuai atau kita tidak melakukan tindakan tertentu. Misalnya, suatu ketika ada pasien bekam kita tiba-tiba pingsan, kemudian kita tidak memiliki oksigen dan sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana kita berbuat. Padahal hal itu adalah merupakan salah satu kompetensi dari para pembekam. Maka kita bisa terkena pasal 1 tersebut. Kemudian ada penyimpangan kewajiban. Misalnya seorang pasien datang dengan aduan yaitu terjadi infeksi pada tempat-tempat yang dibekam. Maka ternyata jika kita tidak mempergunakan bahan-bahan yang steril, tidak sesuai dengan SOP, maka kita sudah melakukan penyimpangan kewajiban. Kemudian adanya kerugian.
Kalau ternyata bahwa yang kita lakukan itu menimbulkan kerugian bagi pasien kita, maka kita sudah terkena unsur ketiga. Kemudian ada hubungan yang saling sebab akibat. Gara-gara dibekam maka langsung ini. Nah, ini adalah penyimpangan. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kalau melihat 4 tadi, maka ibu-ibu tentunya akan setuju bahwasanya pada saat kita membuka satu klinik bekam, maka kita harus mengetahui secara utuh bagaimana sih pelayanan bekam itu sendiri, ya kan? Kemudian bagaimana sih sarana di tempat kita? Kemudian bagaimana sih prasarana di tempat kita? Holistik kedua adalah biologis patofisiologi. Biologis patofisiologi ini kita harus melihat bahwasanya kita harus mempelajari betul bagaimana sih cara kerja dari bekam ini dan bagaimana cara kerja tubuh manusia. Ya, kemudian bagaimana penyakitnya itu sendiri. Jadi kita tahu cara kerja manusia, cara kerja bekam, dan cara kerjanya penyakitnya. Nah, ini tentu bukan satu hal yang mudah dan harus pelan-pelan. Nah, kalau untuk proses biologis ini sesuai dengan 3 tadi, tahu cara kerja, maka kita harus tahu sesuatu yang hidup itu bereaksi pada stimulus. Jadi kalau ada stimulus maka reaksinya apa? Kemudian sesuatu yang hidup berhubungan dengan lingkungan. Izin sebentar ya, maaf, saya izin sebentar. Kemudian sesuatu yang hidup itu selalu punya proses metabolisme. Jadi selalu ada cara kerja secara di dalam tubuhnya. Misalnya metabolisme lemak. Nah, supaya tidak gendut maka kita bekam. Nah, kalau ibu-ibu mempromosikan demikian, maka ibu-ibu harus tahu sebenarnya apa sih metabolisme lemak itu. Bisakah dibekam? Nah, ini harus tahu. Kemudian sesuatu yang hidup bisa bereproduksi. Misalnya ibu-ibu, saya mau membekam, ibu ini mual-mual. Ibu-ibu harus berpikir juga, nah jangan-jangan ibu ini sedang hamil. Nah, itu ya. Kemudian pertama pada saat pasien datang nih, ini untuk mencegah hal-hal yang terkait hukum ya. Apa yang dimaksud dengan orang normal, orang nggak sakit. Jadi orang ke tempat pembekam itu satu untuk pencegahan, sama dengan kalau orang ke rumah sakit untuk check up, dia sehat. Tapi ada juga orang yang sakit. Jadi pada waktu ada seorang pasien yang datang, tentukan dulu ini orang normal, kondisi kesehatannya atau orang sakit. Nah, kalau normal itu ada standarnya, yaitu standar yang dia sampaikan, standar dari wawancara dengan pasien, kemudian standar juga dari alat ukur, tensinya dan sebagainya, suhu, gula darah. Kemudian dari situ kita mungkin mendapatkan, ini tensinya agak tinggi tapi masih dalam variasi normal. Yang misalnya satu mengatakan kulitnya merah, tapi kita katakan, ini masih variasi normal ya. Kalau keringat buntet aja itu kan mungkin masih variasi normal. Nah, kemudian kita tentukan apakah seseorang ini sakit. Seseorang disebut sakit kalau fungsi tubuhnya menjadi menyimpang. Misalnya suhu biasanya baik tetapi menyimpang menjadi 38. Bernafas biasanya tidak ada suaranya, tetapi menyimpang menjadi bersuara, ngik-ngik, grok-grok. Nah, itu juga ya. Kemudian adanya kerusakan. Misalnya kulit harusnya utuh, kemudian kenapa kok terjadi luka? Berarti ada kerusakan. Kemudian ada kekurangan atau kelebihan. Misalnya kalau kekurangan ini kenapa ya kok tampaknya terlalu kurus? Apa ini stunting? Stunting itu artinya kerdil ya, bukan kurus ya. Kemudian kelebihan, ini apa, ada kelebihan berat badan. Nah, ini juga bisa. Nah, untuk disebut normal atau abnormal, ini kita bisa melihat dari normal, kemudian dia beradaptasi, ini sudah ada gejala, tetapi masih dalam batas normal fungsinya. Kemudian dia sudah menjadi rusak,
dalam artian mulai bentuknya berubah, fungsinya berubah, kemudian ada juga dead cell. Nah, secara patofisiologi, kita ini harus dipelajari oleh ibu-ibu sekalian sebelum melakukan praktek bekam, harus tahu fungsi setiap organ di manusia. Kemudian harus tahu perubahan fisiologis yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Kemudian menjelaskan berbagai fungsi dari tubuh. Kemudian harus bisa menjelaskan kepada pasien penyebab. Oh, ini batuk-batuk. Nah, kalau ibu-ibu tidak belajar dengan baik, maka ibu-ibu akan mengatakan, oh nggak apa-apa, ini paling gara-gara merokok. Semua orang dijawab begitu. Tetapi jika ibu sudah banyak dan banyak belajar, ibu mulai berpikir, jangan-jangan ini TBC, jangan-jangan ini asma, jangan-jangan ini alergi, jangan-jangan ini HIV. Nah, ini ibu-ibu akan lebih bisa. Oleh karena itu, belajar dan belajar kemanapun, ya. Kemudian bagaimana proses terjadinya penyakit. Kalau TBC kemudian ibu harus tahu dalam perjalanannya pasien ini kalau TBC maka akan menular. Dan ini harus dikonsulkan. Nah, itu kemudian apa fungsi pembekam pada orang-orang TBC dan bagaimana fungsi pembekam dalam rangka supaya dia tidak membahayakan diri dan keluarganya pada pasien TBC. Nah, ini adalah patogenesis. Jika ibu-ibu tidak mempelajarinya, tentu saja hal ini akan mencelakakan diri sendiri, mencelakakan keluarga, dan juga dapat juga mencelakakan pasiennya itu sendiri. Kemudian bisa melihat setelah dari patogenesis, bisa melihat wujud secara keseluruhan dari penyakit tersebut, ya. Ini. Nah, pada prinsipnya patofisiologi ini adalah salah satu bentuk dari holistik, ini harus dipahami, kemudian dikaji, kemudian bagaimana sih evaluasinya. Misalnya sudah, oh ini boleh pulang Bu, sudah dibekam. Nanti harus datang lagi kapan? Nah, ini adalah evaluasi kondisi klien. Nah, pada prinsipnya ibu-ibu sekalian, apa yang bisa menarik kita menjadi terkait dengan hukum? Satu, ada cedera yang berakibat langsung dari tindakan kita. Kemudian kita tidak mempunyai catatan status kesehatan sebelumnya, sehingga misalnya kita tidak tahu, tidak membuat catatan, maka dikatakan bahwa cedera itu dari kita, bisa saja. Kemudian permasalahan kewajiban yang tidak dilaksanakan tadi sudah kita sampaikan. Kemudian penyebab dari misalnya penyebab dari satu kondisi, satu kondisi itu tidak bisa kita terangkan. Nah, ini juga dapat membawa kita ke ranah hukum. Kemudian kita merugikan. Oh, kita merugikan dalam misalnya orang ini kita suruh datang 2 hari sekali kita bekam. Tadinya harus bekam, bisa bekam 7, kita bekam 1 sehari. Sehingga orang ini mengalami kerugian di bidang ekonomi. Ini pun bisa membawa kita ke ranah hukum. Kemudian ini nanti bisa kita baca sendiri apa yang harus dicatat. Pertama adalah kondisi yang ada di awal. Kemudian hubungan kondisi tersebut dengan apa yang kita akan lakukan, mekanisme apa yang akan kita lakukan, kemudian efek samping dan efek yang kita harapkan itu juga dicatat. Kemudian kita lihat adanya hasil yang tidak kita harapkan, ini juga harus kita catat sebagai bukti bentuk tanggung jawab kita dan bisa kita selesaikan permasalahannya. Nah, ibu-ibu sekalian, yang harus ditulis dalam rekam medis itu tadi kondisi saat ini, kondisi yang sudah ada dan lalu, kemudian efeknya, kemudian intervensi kita akan mempengaruhi apa. Ini harus ibu-ibu pelajari mekanisme bekam kering, mekanisme bekam basah. Ini 2 gambar ini nanti akan jadi bekal bagaimana ibu-ibu menjawab pertanyaan. Kemudian ibu-ibu, salah satu yang juga bisa menyeret kita ke hukum adalah kita tidak membuat manajemen risiko. Risiko yang melekat dengan penyakitnya. Nah, misalnya tadi adalah pasien dengan diabetes.
Pasien dengan diabetes mempunyai risiko terjadinya perdarahan, tapi kita tidak antisipasi. Sehingga kita lakukan pembekaman dengan cara yang agresif, maka dia menjadi perdarahan. Ini risiko yang melekat. Kita tahu ada diabetes, kita tulis, tetapi kita kerjakan juga bekam yang agresif. Kemudian risiko dari akibat reaksi alergi. Kita juga tahu, misalnya beberapa bahan habis pakai kita dapat mengakibatkan alergi. Kemudian risiko komplikasi yang telah timbul dalam tubuh pasien. Pasien ini pasien herpes. Kita bekam juga. Pasien itu berharap nyerinya hilang. Tetapi kita tahu bahwa nyerinya herpes itu tidak bisa semata-mata hilang. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari selaput penutup dari saraf yang terbuka. Mana bisa kita menumbuhkan lagi. Tetapi kita mempromosikan bisa hilang. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang bisa mengakibatkan kita terseret ke ranah hukum. Kemudian adanya kecelakaan, alat-alat kita ternyata tidak steril, atau alat kita pada pelaksanaannya terlalu dalam. Nah, ini menimbulkan kecelakaan. Atau kita keliru dalam penilaian klinis, diagnosanya salah. Diagnosanya salah, kita tidak tahu bahwa ini pasien stroke. Kita bekam aja, ternyata dia menjadi stroke kedua. Begitu dilihat diagnosanya tidak ada diagnosa stroke, maka ini namanya kesalahan dalam bidang diagnosa. Nah, ibu-ibu sekalian, dokumentasi tadi dapat membawa kita ke marwah, yaitu marwah yang lebih tinggi adalah kita mampu untuk melakukan penelitian. Ya, kemudian diagnostik holistik psikologi, kita tahu tadi bahwasanya semua psikologis akan mempengaruhi perilaku sehat dan mempengaruhi soma kita, tubuh kita. Nah, ibu-ibu sekalian, psikologis itu tidak semata-mata pikirannya ya Bu, tetapi dia terbawa juga dengan faktor biologis. Orang yang gak enak badan pasti juga tidak enak hati, tidak enak pikirnya juga. Nah, kemudian ada gaya hidup yang harus kita cari, yang gaya hidup tersebut menimbulkan psikologisnya jadi buruk, menimbulkan tingkat stres yang tinggi. Kemudian faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pekerjaan, ini mempengaruhi psikologi. Ini harus tergali dulu, kemudian baru kita tahu apakah faktor-faktor ini mempengaruhi badannya. Kemudian holistik berikutnya adalah sosiologi. Sosiologi ini kita harus melihat bahwasanya seseorang disebut sehat itu badannya sehat, psikisnya sehat, sosialnya sehat. Badannya sehat, psikisnya katanya sehat, tetapi semua orang jadi musuhnya. Nah, ini tentu saja dia dapat dikatakan tidak sehat. Apakah pasien seperti ini juga adalah pasien pembekam? Sangat bisa jadi, ibu-ibu sekalian, karena dengan secara tidak langsung dan lambat laun, kesehatan sosial yang tidak sehat ini akan mempengaruhi juga psikis dan somatiknya atau badannya. Kemudian budaya holistik kesehatan terkait dengan kultur. Terkait dengan kultur ini adalah kekuatan natural dan supranatural yang membuat masyarakat di satu tempat mengatur dirinya dengan tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar secara turun-temurun. Misalnya contohnya adalah orang-orang Jawa menggunakan kain seperti yang gambar saya ini. Nah, ini adalah budaya, ini dipelajari bahwasanya kalau pakai kain itu harus sepanjang apa, tidak boleh kedodoran, demikian juga dengan sarung. Nah, ini adalah budaya. Dan apakah budaya-budaya ini mempengaruhi kesehatan? Maka jawabannya adalah iya. Dan apakah budaya-budaya ini juga nanti akan mempengaruhi pekerjaan kita sebagai pembekam? Maka jawabannya adalah iya. Di mana mungkin kita harus tahu misalnya seperti orang-orang yang mempunyai kondisi penyakit kewanitaan, kemudian dia mempunyai budaya ratus. Nah, apakah budaya ratus ini bisa bergandeng dengan pembekaman? Nah, itu. Atau misalnya orang-orang yang sering mengalami nyeri punggung, ternyata para perempuannya itu harus mengangkat kayu atau apa, misalnya di daerah Bali sana yang lebih banyak bekerja adalah perempuannya. Nah, ini faktor-faktor budaya ini harus menjadi bagian dari cara kita untuk mengobati nanti.
Kemudian di pandangan budaya ini terkait juga harus kita lihat bagaimana sih mata pencariannya, bagaimana dia bekerjanya, bagaimana keseniannya. Nah, misalnya seseorang yang nggak enak hatinya terus, nggak sembuh-sembuh sakitnya, di badan nggak enak semua. Kalau kita menyuruh dia misalnya, coba Bu, ngaji, ternyata dia belum tentu bisa hafal dengan ngaji dengan cepat, tetapi kita suruh coba sih nyanyi lagu Tombo Hati yang model apa, yang model Jawa, itu dia menjadi lebih tenang. It's okay, itu bisa kita kerjakan dan itu tidak membuat dia menjadi berpaling dari agamanya, tidak ya. Kemudian nah, wujud dari kebudayaan ini adalah kelakuannya. Kita lihat, biasanya satu keluarga kelakuannya sama. Kemudian bisa benda-benda hasil karya manusia. Misalnya pasien kita ada yang membawa jimat. Nah, apakah ini ranah pembekam juga kalau ada pasien membawa jimat? Jawabannya iya. Secara bertahap kita harus berusaha memisahkan pasien kita dari jimat tersebut. Kemudian kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ya, misalnya budaya-budaya untuk melakukan neloni, mitoni, itu kan wujud kebudayaan. Apakah ini juga mempengaruhi pekerjaan para pembekam? Para pembekam harus memahami ini. Seorang ibu yang datang dengan masuk angin, ternyata dia baru melalui sebuah upacara yang mungkin akan memberatkan kondisi fisiknya. Jadi kita bisa melihat tradisi ini bisa mengakibatkan fatalistik dalam artian orangnya ini menjadi sangat yakin dengan budayanya. Etnosentris berarti dia ya budaya di daerah itu paling membanggakan. Normanya juga menjadi norma budaya. Ya, norma budaya itu seharusnya berada di bawah norma agama. Ya, tetapi norma agama itu harusnya universal untuk semua manusia, tidak tergantung dari budaya satu tempat. Nah, apakah seorang pembekam boleh melakukan inovasi? Boleh, sepanjang dia tidak membahayakan. Misalnya, inovasi alatnya dengan menggunakan silet. Nah, itu bukan inovasi, itu karena membahayakan, ya. Jadi inovasi boleh, tetapi ada syaratnya. Sekarang bagaimana kita melihat ekonomi dari pasien? Ibu-ibu, kemiskinan ini bukan hanya miskin uang. Miskin ini bisa miskin pangan, duitnya banyak tapi pelit, ini miskin. Kemudian miskin mutu layanan, dalam artian misalnya orang-orang yang tidak tercover oleh jaminan kesehatan nasional, mungkin karena tidak kebagian, karena dia tidak sering datang ke kantor kelurahan. Kemudian miskin gizi atau miskin pendidikan. Ini bentuk-bentuk kemiskinan dan ini bisa terjadi pada pasien-pasien kita. Nah, ini kita loncati saja, tapi pada prinsipnya kebijakan ekonomi negara kita ini menentukan bagaimana teknologi kesehatan. Nah, teknologi kesehatan ini akan mempengaruhi modal investasi manusianya, modal mutu manusianya. Dan modal mutu manusia ini nanti juga mempengaruhi ekonomi. Jika ibu-ibu mengerjakan bekam dengan baik, sesuai dengan indikasi dan bermutu, maka diharapkan ibu-ibu dapat meningkatkan modal manusia di negara kita ini. Dan dapat mengurangi kemiskinan, ya, mengurangi kemiskinan yaitu miskin kesehatan, sehingga lebih sehat, sehingga produktivitasnya meningkat. Negaranya juga menjadi lebih kaya, ya. Kemudian holistik secara spiritual. Nih, kalau ini tentunya sudah bolak-balik ya, antara spiritual, keyakinan, dan agama. Ini, tiga ini harus dibedakan, karena ibu-ibu nanti pasti akan bertanya, bolehkah kita melayani yang agama lain? Bagaimana kita mengucapkan kata-kata informasi dan edukasi? Prinsipnya tiga ini, spiritual, keyakinan, dan agama. Spiritual itu orangnya itu pokoknya yakin. Dia tidak tahu di dalam kehidupan ini. Nah, spiritual ini bagaimana seseorang menentukan tujuan hidupnya, kemudian tenaganya, energinya itu mau buat siapa. Kalau spiritualnya buat Allah, it's okay, sesuai dengan kita. Tapi spiritualismenya buat yang lainnya, buat harta dan sebagainya, itu lain.
ya. Jadi spiritualisme itu keterikatan diri sendiri dengan something, dengan sesuatu. Nah, tentu saja ada pendapat lain bahwa keterikatan dengan sesuatu itu bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, repot kalau yang horizontal ini. Nah, ini apakah ranah dari pembekam juga? Jawabannya iya. Nggak ada orang sembuh tanpa kekuatan spiritual. Dia harus punya kekuatan spiritual, mau itu horizontal, mau itu vertikal. Ibu mungkin pernah dengar, saya ingin sembuh karena saya ingin menikahkan anak saya. Nah, ini kan juga salah satu bentuk spiritualisme sebenarnya. Nah, spiritualisme ini mempunyai dimensi eksistensial, lainnya agama dan dimensi agama. Nah, spiritualisme ini akan membuat orang yang stres menjadi tidak stres, orang yang punya penyakit fisik menjadi lebih baik, dalam artian dia menimbulkan kekuatan. Untuk Muslim, maka spiritualnya adalah dia berislam, beriman, menjadi orang soleh, menjadi orang yang ihsan, orang yang syahadah, atau orang yang sidik, atau orang yang qorib. Nah, ini yang harus kita tapaki satu demi satu. Ibu-ibu sekalian, kita sekarang ke kepercayaan. Kepercayaan, nah ada kan aliran kepercayaan. Ya percaya pada apa? Percaya pada sesuatu, komitmen para dewa, bisa aja itu namanya kepercayaan. Komitmen dari para pemuka agama, itu kepercayaan. Saya percaya kok pada siapa. Saya percaya kok kepada pemimpin negeri ini ya, percaya itu. Namun konsep kepercayaan dalam Islam ini harus kembali kepada akidah, yaitu semua yang kita kerjakan, semua perkara itu merujuk kepada sesuatu yang mendalam dan teguh, yaitu iman kepada Allah. Ini kalau kepercayaan kita adalah kembali ke rukun iman dan pelaksanaannya dengan cara rukun Islam. Di dalam konsep kepercayaan tersebut, kita akan menuju kepada satu agama. Dengan adanya konsep kepercayaan yang kita pilih, yaitu dengan konsep kepercayaan Islam, maka kita menuju kepada satu ibadah. Jadi kalau kepercayaan terhadap yang lain, kepercayaan tadi terhadap para dewa, maka agamanya jadi lain. Kepercayaan terhadap Allah dan Rasulnya, maka agamanya adalah Islam. Dan Islam sudah membuat konsep sakit, itu ada. Nah, orang sakit itu bukan orang yang hina, dan bukan orang yang lebih rendah dari pengobatnya. Tapi dia juga justru memiliki kedudukan yang mulia. Maka muliakanlah pasien-pasien ibu-ibu, ya. Kita harus tentukan, kita harapkan bahwa dari saat dia sejahtera sehat sampai pasien kita meninggal, jika ditentukan meninggal, dia harus tetap dalam kondisi yang beriman. Ini adalah salah satu kewajiban dari para penyembuh, baik itu pembekam maupun dokter, maupun perawat, maupun bidan dan sebagainya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, dalam melaksanakan praktek bekam itu jelas memerlukan wawasan dan juga memerlukan kebijaksanaan. Ya, kalau kita tidak bijak-bijak dalam mengajak pasien-pasien kita menuju spiritualisme, kepercayaan, dan agama, maka bisa timbul konflik. Misalnya, yaitu tadi, ada yang mengatakan, oh ini sakitnya karena berdosa. Pasien kita banyak pasti. Gara-gara saya ini mengumpat si ini, maka saya jadi sakit. Nah ini bisa. Atau seseorang mengatakan bahwa, atau menjadi sangat emosional, kemudian dia menolak dikunjungi, menolak diobati. Nah, ini juga salah satu konflik. Nah, ini perlu ditangani dengan kebijaksanaan. Kemudian ada juga yang menjadi diisolasi. Nah, ini juga perlu wawasan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya. Ya. Karena ikatan spiritual yang buruk ini berfungsi terjadinya spiritualitas yang akan berbeda juga. Nah, memang keyakinan agama atau spiritual itu akan mempengaruhi praktek kesehatan. Nah, ini perlu dipikir, keyakinan agama, spiritual akan mempengaruhi praktek-praktek kesehatan. Seseorang menjadi makan makanan haram, apa segala itu kan bisa menerima atau tidak menerima terapi. Kemudian membuat seseorang mempunyai persepsi terhadap penyakitnya. Kalau dia berpersepsi baik, dalam artian berpikiran
baik terhadap Allah, maka dia akan tidak mempersepsikan penyakitnya sebagai hukuman, ya. Atau bagaimana strategi coping? Coping itu adalah saya sakit, tapi dia menganggap saya tidak sakit. Nah, itu juga merupakan strategi coping. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, perlu untuk menggali juga kebutuhan pasien terkait spiritualitas, terkait agama, terkait tetap melakukan ibadah sesuai dengan yang bisa dia lakukan. Kemudian pastikan pasien-pasien sakit kita itu mempunyai tujuan dan arti dalam hidup ini yang dia sadari. Kemudian tujuan dan arti kalau kematian itu bagaimana? Bagaimana kesehatan ini diperuntukkan buat siapa dan akan dipergunakan buat apa kesehatannya, kemudian untuk apa dia memelihara kesehatannya. Dari situ kita bisa membawa pasien kita mempunyai hubungan yang lebih harmonis dengan Tuhan, dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan orang lain. Dan ini adalah paradigma sehat sesuai Bloom. Kalau tadi ini teori barat, yaitu hidup sehat tergantung dari faktor genetik 20%, pelayanan kesehatan, perilaku masyarakat, serta lingkungan. Untuk lingkungan dan pelayanan kesehatan ini mencakup sekitar 40%, jadi 20-20, nah ini bisa 100%. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting adalah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, dan kita berharap untuk dijadikan sebagai ahli ibadah yang tetap dalam selalu menjalankan kesolehan. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nanti yang bisa kita lakukan untuk berdiskusi. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, jadinya kalau saya melihat kesimpulan pada diri saya sendiri, berarti ini semua diawali dengan anatomi, fisiologi, patofisiologi, beserta dengan legalitas serta rekam medisnya ya dok ya, totalitas ya berarti ya. Betul, betul. Ujung awalnya adalah dasarnya adalah anatomi, berujung dengan legalnya ya dok ya. Iya dok. Jadi kalau bekam ini untuk penyakit yang bahasanya infeksius itu bisa nggak dok? Penyakit infeksi gimana dokter? Ya, yang dermal. Ya. Jadi misalnya kalau penyakit infeksi seperti saya contohkan tadi TBC apa gitu, lebih ke arah untuk peningkatan dari imunitas sehingga bisa lebih sehat, kemudian peningkatan nafsu makan sehingga dia bisa lebih juga meningkatkan kemampuan untuk meminum obat. Jadi lebih ke arah mengkondisikan. Jadi dia tidak terlalu intervensi ke arah yang akut, dok. Lebih ke arah homeostasis saya rasa ini. Ke arah mana dok? Homeostasis. Homeostasis. Iya. Terusnya juga tapi kalau untuk mungkin untuk apa ya, sterilisasi dari alatnya itu sendiri juga harus kita perhatikan ya dok ya. Iya, sangat betul dok. Kita ini di PBI pernah mengadakan kursus sterilisasi dan mungkin bisa diperlukan secara berkala. Jadi kita mengundang dari PPI dok. Ya, jadi banyak juga teman kita itu yang dari PPI itu bisa memberikan sharing ilmunya kepada teman-teman. Ya, karena semuanya ini adalah karena berhubungan dengan darah ya dok ya. Jadi, iya betul. Tapi kalau seandainya dok, misalnya penyakit contohnya varicella, ya, itu kemungkinan bisa atau bagaimana dok? Untuk varicella dok, kalau varicella itu terlalu diffuse ya vesikelnya, sehingga dia tidak bisa dok. Tidak bisa. Tidak
Tidak diperbolehkan justru dok. Kalau untuk herpes itu insya Allah karena dia terlokalisir itu masih ada kemungkinan. Ya. Dalam artian untuk supaya aliran darah ke sana lebih baik, maka penyembuhannya lebih cepat kering itu sangat bisa dilakukan. Dan biasanya sih memang bekam ini sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan di kita, culture sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, maka harus dibarengi dengan pola-pola makanan tertentu yang dapat membantu untuk mempercepat penyembuhannya. Kemudian dan juga kalau saya berpikir ini bisa sharing atau bisa sejalan bersama dengan pengobatan. Ya, bisa dokter. Tidak lepas ya, obat yang seperti yang ini tidak lepas begitu saja hanya mengandalkan bekam ya dok ya. Berarti meminimal obat-obatan ya kita ya bisa ya dok ya. Betul dok, betul. Permasalahannya adalah kalau yang teman-teman yang mungkin bukan berasal dari medis, kesulitan tertingginya adalah di diagnostik dok. Ya, karena diagnostiknya kan diagnostik lidah, diagnostik mata, dan diagnostik tangan. Nah, ini memerlukan untuk menjadi kompeten itu standarnya sangat lama dan sulit. Nah, memang banyak sih pembekam juga yang sudah mengkombinasikan dengan laboratorium. Tetapi bagaimanapun juga laboratorium dan sebagainya itu adalah alat bantu. Tapi kita harus paham bagaimana membaca pasien. Membaca pasien dan ya diagnostiknya itu dok yang justru harus bolak-balik kita sharingkan dok, dan jangan banyak-banyak. Satu dulu, diabetes dulu, kemudian apa dulu gitu dok. Oke, ya. Ya dok, mungkin itu dulu pertanyaan saya. Makasih banyak dok atas pencerahannya. Assalamualaikum. Makasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tanyakan tentang holistik tadi dokter untuk pengobatan secara menyeluruh. Jadi untuk penerapi, kalau secara menyeluruh kan harus banyak membidangi segala macam. Kalau dari seperti kita berkomunikasi, cara menyelesaikan secara psikologi kan harus belajar psikologi dokter. Terus untuk menstabilkan antara alam dengan sinergi dengan manusia yang sakit, kayak gitu-gitu. Jadi kan gimana ya? Itu dokter itu saja untuk bagaimana mengimplementasikan tindakan pengobatan saja. Terima kasih. Jelas ya dok ya? Jelas. Iya, baik. Silakan dijawab. Baik, iya. Terima kasih Ibu. Pertama-tama Ibu siapa? Ibu Citra dok. Ya, Ibu Citra. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah satu, bersyukur bahwasanya sudah mendapatkan ilmu untuk mempelajari bekam. Nomor dua, semua ilmu itu pengamalannya adalah seumur hidup. Dan seumur hidup manusia itu adalah makhluk pembelajar dengan miliaran sel-sel di otaknya. Sangat sayang sekali jika kita tidak mempergunakan otak kita tersebut. Allah sudah memerintahkan kita untuk belajar dan ayat-ayatnya itu tidak hanya di Al-Quran, tetapi di seluruh alam ini bertebaran ayat-ayatnya. Di dalam psikologi sebagai bagian dari alam ada ayat-ayatnya, maka kita belajar, pelan-pelan aja belajarnya. Di dalam pergaulan sesama manusia itu juga ada ayat-ayatnya. Di dalam kekuatan-kekuatan alam, bagaimana cuaca, misalnya di bulan Juli itu adalah biasanya penyakitnya adalah demam berdarah, itu pun karena ada ayat-ayatnya.
Jadi Ibu Citra tetap bersemangat karena Ibu Citra akan menjadi pembekam itu adalah seumur hidup dan tidak ada tempat lagi untuk tidak belajar. Sama-sama, kita sama-sama belajarnya, ya. Saya rasa itu, Bu.